Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana siyaman lil mu'minin walladzi ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, faya ayyuhal muslimuna wal muslimat, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada ungkapan yang paling mulia di hari yang mulia, di tempat yang mulia, kecuali ungkapan syukur alhamdulillah atas segala ridha Allah, atas segala rahmat Allah, atas segala maunah pertolongan Allah. Kita semuanya sampai saat ini dapat melaksanakan salat hari raya Idul Fitri dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah. Kita semuanya dalam keadaan berbahagia. Semoga kita betul-betul meraih kemenangan, meraih keberhasilan, meraih keberuntungan, meraih keselamatan dunia dan akhirat kita, dan kita tetap diberikan oleh Allah hamba-hamba yang senantiasa mampu mempertahankan iman dan takwa kita kepada Allah sampai akhir hayat kita, tetap diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min ramadhana bakatis samawati wal ardu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Qala ayyu musibatin hiya ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya ya Rasulullah.
ayyu musibatin hiya ya Rasulullah, zahabu Ramadan, zahabu Ramadan, zahabu Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila akhir Ramadan telah datang, kemudian tanggal 1 Syawal telah datang, maka umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pula yang berbahagia, ada pula yang bersedih. Menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perginya Ramadan, dengan selesainya Ramadan, dengan berlalunya Ramadan adalah merupakan musibah yang sangat besar bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayu musibatin ya Rasulullah, perginya Ramadan. Ayu musibatin ya Rasulullah, perginya Ramadan, berlalunya Ramadan, selesainya Ramadan adalah musibah yang besar. Mengapa dan kenapa? Bakatis samawati wal ard, langitnya menangis, buminya menangis, para malaikat pun menangis seiring perginya bulan suci Ramadan. Karena sudah tidak ada amal-amal ibadah yang dilipat gandakan sama seperti Ramadan. Sudah tidak ada doa-doa yang mustajabah seperti Ramadan. Sudah tidak ada amalan-amalan kita yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, dan semua amal-amal ibadah kita diterima kecuali bulan suci Ramadan. Dan tidak ada permohonan ampunan yang lebih mudah diampuni oleh Allah kecuali di bulan suci Ramadan. Karena itu perginya Ramadan adalah merupakan musibah yang besar bagi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan tangisannya langit, andaikan tangisannya bumi, andaikan tangisannya para malaikat, bercucuran air matanya, maka penuhlah bumi dan langit ini tetesan-tetesan tangisan makhluk-makhluk tersebut karena sedihnya ditinggal bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu kita boleh bersedih dan kita boleh berbahagia dan bergembira ria. Mengapa? Karena seiring perginya Ramadan kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa kita, tarawih kita, tadarrus kita, sedekah kita, dan amalan-amalan ibadah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila amalan-amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan kemuliaan yang paling utama di sisi Allah, di sisi Rasulullah, yaitu kita mendapatkan gelar yang agung, gelar yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menyandang hamba-hamba Allah, la'allakum tattaqun, hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, setidaknya berakhirnya Ramadan ini kita tetap istiqomahkan amalan-amalan kita di luar bulan suci Ramadan. Karena itu Allah mengingatkan lewat firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah wahai hamba-hambaku, bersegeralah wahai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai ampunan Allah. Siapa saja yang mendapatkan ampunan Allah lebih-lebih di hari raya Idul Fitri ini, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surganya yang terbentang luas melebihi luasnya bumi dan langit yang kita tempati. Lalu siapakah orang-orang yang berhak mendapatkan surga yang terbentang luas tersebut? Uiddat lil muttaqin,
bagi hamba-hamba Allah yang mampu mempertahankan iman dan takwanya sampai 11 bulan ke depan, sampai bertemunya Ramadan lagi. Oleh sebab itu Allah melanjutkan firman-Nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Yang pertama, untuk menggapai ampunan Allah dan surganya, maka kita sebagai hamba Allah hendaklah gemar berinfak, gemar bersedekah. Yang sudah wajib mengeluarkan zakat, tunaikan zakatnya, maka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan surga Allah dan jabatan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya ibadah kita yang begitu banyaknya tanpa diiringi dengan bersihnya hati untuk gemar bersedekah? Apa artinya sembah sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita berpuasa, berlapar-lapar, menahan lapar dan haus sehari penuh selama 1 bulan, tapi hati kita tertutup untuk bersedekah. Lebih-lebih yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Karena itu mengeluarkan zakatnya fis-sarra'i, dalam keadaan lapang, rizki kita banyak, lebih dari nisabnya, keluarkanlah zakatnya. Wadh-dharra, rizki kita dalam keadaan pas-pasan, cukupan, sedengan, atau bahasa yang lainnya, rizki yang Allah berikan dalam keadaan cukup untuk makan dan minum saja, biaya sekolah dan lain sebagainya, masih mampu membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam keadaan hidup pas-pasan yang seperti itu. Itulah hamba-hamba yang mampu meraih takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Barang siapa yang mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah, maka harta bendanya tidak akan pernah berkurang, tetapi bertambah 3 fungsi dan manfaatnya. Yazdad, yang pertama, harta kita akan ditambah dan dilipat gandakan oleh Allah dengan jumlah yang lebih banyak. Yang kedua, yazdad, bertambah rizki kita, keberkahan rizki kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan rumah tangga kita, keberkahan pekerjaan kita, keberkahan anak-anak kita soleh solehah, bertambahnya harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Yazdad, bertambah lagi manfaatnya, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya sendiri, tapi bermanfaat kepada orang lain. Itulah tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu meraih takwa sampai bertemu Ramadan lagi, Ramadan tahun-tahun yang akan datang adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menjaga harkat dan martabatnya dari egoisme, dari amarahnya, dari pendapatnya sendiri. Tidak ada yang baik kecuali pendapatnya sendiri. Tidak ada yang mampu menyelesaikan urusannya kecuali dirinya sendiri. Apalagi terkenal emosi, suka marah, tidak mampu menjaga emosinya, tidak mampu menjaga amarahnya, maka orang yang seperti ini belum dikategorikan oleh baginda Rasulullah, belum disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan suka marah, jangan suka emosi. Siapa saja yang suka marah, suka emosi, mempertahankan egoisme sendiri, mempertahankan masukannya sendiri, mempertahankan pemikirannya sendiri, itulah orang-orang yang belum mendapatkan surga Allah, belum mendapatkan jabatan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah.
Suatu ketika sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk bersama baginda Rasul di serambi masjid sesudah sholat subuh. Datanglah orang-orang kafir Quraisy marah-marah, mengolok-olok Abu Bakar As-Siddiq dengan caci maki yang sangat dahsyat. Abu Bakar As-Siddiq mampu mempertahankan amarahnya, diam 1000 bahasa. Baginda Rasul yang melihat Sayyidina Abu Bakar yang ada di sebelahnya mampu mempertahankan amarahnya, maka Abu Bakar As-Siddiq yang seperti itu, baginda Rasul tersenyum berbahagia karena melihat sahabatnya mampu mengendalikan amarahnya. Kembalilah orang-orang kafir Quraisy. Tidak lama kemudian datanglah sekelompok lagi, orang yang lebih banyak lagi datang menghujat Abu Bakar As-Siddiq, mengolok-olok, menghina, mencaci maki di hadapan Rasulullah agar terpancing emosinya. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq tetap bersabar, diam mempertahankan kesabarannya. Baginda Rasul pun tersenyum di sebelahnya. Setelah itu pulanglah kelompok yang kedua. Tidak lama kemudian, lebih kurang dari 15 sampai 30 menit, datanglah kelompok yang lebih banyak lagi, menghujat lebih dahsyat lagi, menghina Abu Bakar lebih dahsyat lagi, menghina dan menghujat dengan omongan-omongan yang kasar. Maka Abu Bakar As-Siddiq tidak dapat mengendalikan emosinya, membalas dengan kemarahannya, membalas dengan caci maki. Maka baginda Rasul yang tadinya tersenyum berbahagia meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan sendirian. Setelah selesai urusan tersebut, lalu Abu Bakar merasa bersalah, datanglah ke kediaman Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa kau tinggalkan aku ketika aku membalas emosinya, membalas caci makiannya? Ya wahai sahabatku, ketika panjenengan yang pertama mampu mengendalikan amarahnya, saya tersenyum karena sabarnya panjenengan. Senyum saya bukan karena panjenengan mampu mengendalikan amarahnya, tapi senyum saya adalah kepada malaikat yang beribu-ribu, berjuta-juta mengelilingi panjenengan karena mampu mengendalikan amarahnya. Yang kedua kalinya datang lagi yang lebih banyak lagi, lebih dahsyat lagi, panjenengan mampu mengendalikan amarahnya. Saya pun tersenyum kepada para malaikat tersebut. Tetapi pada giliran kelompok yang ketiga, panjenengan justru tidak mampu mengendalikan emosinya, marah, maka malaikat pun meninggalkan panjenengan. Seketika itu pula saya meninggalkan panjenengan karena berduyun-duyun, berkelompok, beribu-ribu, berjuta-juta setan-setan mengelilingi panjenengan karena panjenengan tidak dapat mengendalikan emosinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Oleh sebab itu, kendalikan emosi kita walaupun bulan suci Ramadan telah selesai. Kendalikan egoisme kita walaupun bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Kendalikan apa saja urusan pribadi kita, masukan pribadi kita walaupun bulan suci Ramadan telah selesai. Maka siapa saja yang mampu mengendalikan amarahnya, itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wal 'afina 'anin nas. Tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang mampu meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Sebanyak apapun kesalahan mereka, apabila kita buka pintu maaf bagi mereka, maka pintu surga akan terbuka, pintu rahmat Allah akan terbuka, pintu ampunan Allah akan terbuka. Sebaliknya, sebanyak apapun kesalahan orang lain, kita menutup maaf kepada mereka, menutup pengampunan kepada mereka, maka surga akan tertutup, ampunan Allah akan tertutup, rahmat kasih sayang Allah akan tertutup, karena kita tidak mampu membersihkan hati kita dari kesalahan orang lain. Minal aidin, kita semoga menjadi orang-orang yang aid
kembali suci hati kita, kembali suci akal pikiran kita, kembali suci perbuatan kita sesudah kita berjuang selama 1 bulan penuh. Karena itu budaya Indonesia dalam rangka silaturahim, bermaaf-maafan, bersalam-salaman adalah hablum minan nas. Selesai urusan kita kepada Allah, belumlah dianggap selesai jika di antara kita sesama manusia saling iri, dengki, benci, suka marah, suka menghujat, tidak pernah membuka pintu maaf bagi kita semuanya, bagi mereka semuanya. Itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari ampunan Allah, jauh dari takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta, Allah senang kepada orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Siapa saja yang mampu berbuat kebaikan baik untuk dirinya sendiri, keluarganya maupun orang lain, itulah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang suka membantu, menolong, meringankan beban orang lain, saudaranya sesama muslim, saudaranya sesama mukmin, atau saudara yang berbeda agama, kita bantu, kita tolong mereka, maka itulah orang-orang yang memiliki kepekaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan jabatan takwa, mendapatkan surga Allah yang terbentang luas, yang terbentang luas melebihi luasnya bumi, langit dan seisinya. Karena itu di hari yang fitrah ini, marilah kita memohon kepada Allah dengan khusyuk dan khudu. Semoga amal ibadah puasa kita, tarawih kita, tadarrus kita, sedekah kita, dan amal ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Dan seluruhnya kita semuanya, keluarga kita semuanya, muslimin muslimat semuanya kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Kelak kapan saja kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dan pasti kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.